selamat datang dalam Bincang Velox bersama saya Evi Kartika. Isu mengenai KKB adalah bahasan hangat yang sampai saat ini masih juga belum selesai. Seperti redefinisi KKB menjadi teroris menjadi pro kontra di masyarakat. Untuk itu kita akan membahasnya bersama Bapak Mufti Makarim dari Kantor Staf Kepresidenan terkait pentingnya redefinisi KKB menjadi teroris. Baik, mungkin saya kan masih agak awam ya Pak. Bisa dijelaskan singkat KKB ini seperti apa dan bagaimana pergerakannya dan lain-lain, Pak? Iya, pertama memang KKB ini bagian dari persoalan keamanan yang ada di wilayah Papua ya. Dan kalau kita lihat Papua ini punya satu isu yang sampai sekarang menjadi tantangan bagi integrasi bangsa ya. Jadi ada kelompok-kelompok kecil sekali, kelompok-kelompok yang tidak merepresentasikan masyarakat Papua, tetapi punya kepentingan untuk memisahkan diri. Nah, kelompok-kelompok ini terpecah menjadi 3 kategori ya. Jadi ada kelompok politik yang selama ini mendeklarasikan negara, yang mereka rata-rata ngumpet bersembunyi di luar negeri. Kemudian ada kelompok bersenjata yang hari ini aktif ya di pegunungan-pegunungan, dan dalam beberapa waktu terakhir ini mereka menciptakan teror. Lalu kemudian juga ada kelompok-kelompok yang sifatnya mendukung ya, dan ini bisa dari bermacam latar belakang. Tetapi sekali lagi kelompok ini sangat kecil, dan KKB ini menjadi perhatian. Kenapa? Karena aksi-aksi yang mereka lakukan dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung semakin brutal ya. Jadi kalau mereka mengatasnamakan kekuatan bersenjata, mengatasnamakan militer ya, katakanlah faksi militer, seharusnya berpikirnya simetris ya, hanya memerangi militer dalam hal ini. Tetapi yang mereka lakukan misalnya dengan membakar sekolah, membunuh guru-guru, menganiaya siswa dan lain sebagainya. Bahkan saya dengar juga melakukan aktivitas-aktivitas yang melecehkan perempuan dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita lihat dari eskalasinya, itu bukan lagi ancaman militer, tetapi sudah menjurus ke tindakan-tindakan yang meneror masyarakat, meneror kegiatan sehari-hari di wilayah-wilayah di mana mereka berada. Baik Pak. Kemudian terkait KKB tadi, ini kan katanya kelompok bersenjata yang saat ini ternyata bukan hanya memerangi militer begitu Pak. Nah kemudian saya kan sebagai orang awam gitu hanya mendapat pemberitaan dari beberapa media bahwa terkadang kan ada yang memberitakan justru militernya yang menyerang atau dan lain sebagainya. Bagaimana sebagai masyarakat awam untuk menyaring, memfilter berita-berita, sebetulnya pemerintah yang berlaku semena-mena atau memang dari mereka yang semena-mena kepada masyarakat gitu Pak? Oke, jadi pertama begini, salah satu tugas dari gelar kekuatan pertahanan kita akan menjaga kedaulatan. Nah, kedaulatan kita itu baik kedaulatan bangsa maupun kedaulatan wilayah. Ketika terjadi ancaman pada satu wilayah, maka mau tidak mau menjadi kewajiban negara untuk melakukan gelar kekuatan, termasuk diantaranya mengirim pasukan militer ya, TNI dalam hal ini. Nah, paradigmanya itu dulu yang harus diluruskan. Jadi kehadiran militer itu satu, mempertahankan kedaulatan, kemudian yang kedua, secara otomatis ketika militer hadir, itu menimbulkan rasa aman bagi masyarakat, menimbulkan pemulihan ya, karena dengan adanya rasa aman itu sekolah bisa berjalan, aktivitas ekonomi bisa berjalan, layanan kesehatan bisa dilakukan. Nah, di sisi lain kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rakyat, mewakili bangsa Papua yang kemudian melakukan perlawanan, ini sebenarnya mereka tidak memiliki basis legitimasi. Artinya apa? Negaranya tidak ada, status militernya ilegal, sehingga wajar mereka untuk diperangi gitu kan. Yeah. Nah, dalam peristiwa-peristiwa ini tentu ada dua hal yang memang harus kita cermati di publik ya. Pertama, kadang-kadang ketika dilakukan tindakan lalu kemudian jatuh korban dan ternyata korbannya itu adalah bagian dari mereka, mereka mengemas ini seolah-olah korbannya adalah masyarakat sipil. Ya kan? Jadi seolah-olah tentara kita brutal. Padahal itu kejadiannya adalah serangan terhadap kelompok mereka, dan korbannya adalah memang orang yang terafiliasi dengan kelompok ini. Di sisi lain,
katakan kalaupun misalnya ternyata ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan koridor hukum, kita pasti akan melakukan penegakan hukum. Kenapa? Karena aparat itu ketika mereka berangkat dan bertugas dibekali perintah untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Nah, ketika dia melakukan itu, kita jauh lebih mudah. Nah, tapi sekarang kalau kasusnya pelakunya adalah KKB, siapa yang mengadili mereka? Mereka menganiaya, mereka segala macam. Tapi kita jelas, begitu aparat yang bertugas itu sesuai dengan hukum, mereka akan mendapat perlindungan negara. Tetapi negara juga bukan negara yang brutal. Negara juga akan mengingatkan kalau Anda melakukan perbuatan yang salah, Anda juga akan ditindak. Nah, distorsi ini yang memang harus kita pahami juga. Jadi pertama tadi kalau yang Anda bilang, ini banyak berkembang opini bahwa ini aparat kita brutal dan segala macam. Sebenarnya konteksnya masih on the track. Ketika yang dihadapi adalah OPM atau kelompok-kelompok bersenjata, memang itu tugasnya. Tapi ketika terjadi ekses, kita juga melakukan tindakan kok. Jadi bukan membiarkan. Artinya tadi sedikit mengutip ya Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa KKB selama ini belum ditindak secara hukum atau bagaimana Pak? Jadi begini ya kan, yang namanya negara itu kan punya infrastruktur. Ada infrastruktur administrasi, ada infrastruktur keamanan, ada infrastruktur hukum. Itu baru namanya negara. Nah, mereka yang mengatasnamakan KKB sebagai pendukung negara Papua Merdeka misalnya. Pertanyaan infrastrukturnya mana? Ya kan? Kalau misalnya ada aparat mereka, kalau kita sebut sebagai aparat yang melanggar, siapa yang mengadili? Nggak ada. Ya kan? Itu yang saya bilang. Ini akal-akalan ini. Mereka jauh dari sebutan sebagai militer yang dalam pengertian militer profesional ya. Makanya kita mengistilahkan mereka sebagai KKB ya, kelompok kriminal bersenjata, karena memang betul-betul walaupun penampilannya menggunakan seragam dan bersenjata militer, tapi sebenarnya mereka adalah kelompok-kelompok atau gerakan yang cenderung pada kriminalitas. Baik. Kemudian menurut Anda penting atau tidak redefinisi KKB ini menjadi teroris? Pertanyaan penting atau tidak, menurut saya memang ini tidak mudah menjawabnya, Mbak ya. Yeah. Nah, tidak mudah itu pertama begini, ada konteks sosiologis yang memang harus kita pahami di awal. Jadi pertama, masyarakat di Papua itu punya trauma, punya kekhawatiran ya terhadap meningkatnya kekerasan di sana apabila pemerintah melakukan pendekatan keamanan. Ya. Nah, sehingga untuk dapat menetapkan satu kebijakan yang arahnya misalnya gelar kekuatan, khususnya yang terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme, tentu situasi sosialnya harus dikomunikasikan dulu. Jadi saya selalu bilang, karena ini terkait dengan kebijakan represif, harus dijelaskan dulu. Ini untuk siapa dan bagaimana. Ya kan, untuk KKB dan bentuknya adalah operasi penegakan hukum. Karena apa? Seperti yang saya bilang di awal tadi, ini tidak untuk orang Papua. Ya, karena pada dasarnya Papua itu bagian dari NKRI dan mayoritas, ya bisa dikatakan 99% orang Papua itu adalah warga negara Indonesia yang juga cinta pada Indonesia. Nah, tapi ada segelintir orang ya kan yang 0,0 sekian persen yang mengatasnamakan yang mayoritas lalu menciptakan gangguan keamanan. Nah, ini yang akan kita hadapi dan kita siapkan untuk menghadapi. Nah, apakah dia nomenklaturnya adalah operasi militer selain perang seperti yang selama ini digelar oleh TNI? Apakah nomenklaturnya adalah penanganan tindak pidana? Ya, nanti kita serahkan pada hasil asesmennya. Tapi apapun keputusannya sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita serius untuk memulihkan keamanan yang ada di sana. Nah, saya sendiri melihat sebenarnya kalau melihat tindakan-tindakan yang menjurus kepada serangan-serangan brutal kepada masyarakat, teror terhadap fasilitas publik dan lain sebagainya, secara substantif terpenuhi unsurnya. Tapi sekali lagi kan karena tindak pidana terorisme ini adalah norma hukum, ya tentu kita perlu berkomunikasi atau perlu mendengar juga bagaimana aparat penegak hukum yang melihat fenomena ini, apakah juga mungkin unsur-unsur ini bisa diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme. Baik Pak, apakah benar katanya rencana ini ditolak oleh penggiat HAM? Saya belum tahu, tapi yang jelas pasti yang namanya rencana keamanan itu akan terjadi pro kontra. Ya, tadi pro kontra itu kan
Dasarnya bisa jadi karena memang ketidakpahaman dan ketidaktahuan terhadap rencana ini. Makanya saya berharap kalaupun misalnya secara politik kita menetapkan status dari KKB ini sebagai kelompok teroris dan akan dilakukan operasi penegakan hukum sesuai Undang-Undang tentang penanganan tindak pidana terorisme, penting untuk dijelaskan konstruksi kegiatannya, sasarannya dan segala macam, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran dari kelompok-kelompok pegiat HAM ini bisa dihindari. Jadi kita bisa melihat sebenarnya pada satu sisi itu sebagai pandangan yang positif ya, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati, tapi di sisi lain kita juga harus realistis bahwa ketika ancaman itu eskalasinya sudah sampai pada ancaman terorisme, pemerintah tidak boleh diam karena itu juga akan berdampak pada pengabaian hak masyarakat atas rasa aman. Baik, kemudian kalau redefinisi ini berhasil, katakan berhasil begitu Pak, apakah ini akan memberi pengaruh positif, maksudnya dampak apa yang akan, kontribusi apa, manfaat apa yang positif dalam penanganan masalah Papua, akan lebih mempermudah atau mempercepat atau bagaimana Pak? Saya kira begini, Papua itu kan ada banyak pendekatan yang disiapkan oleh pemerintah ya. Ada pendekatan pengakuan otonomi melalui Undang-Undang Otonomi Khusus, ada pendekatan kebijakan nasional yang secara khusus untuk Papua melalui Inpres Percepatan Pembangunan Papua, dan ada pendekatan keamanan. Nah, pendekatan keamanan ini kan sebenarnya sebagai prasyarat. Anda tidak bisa menjamin orang-orang Papua bisa melakukan eksistensi mereka, bisa mewujudkan keinginan-keinginan mereka kalau landasan keamanannya tidak ada. Pemerintah juga dalam hal ini ketika merancang program percepatan pembangunan juga membutuhkan landasan keamanan. Nah, artinya dia menjadi salah satu prasyarat, tetapi bukan satu-satunya. Itu yang harus dijelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ditanya apakah ini akan mempermudah, menurut saya justru ini akan melokalisir isu KKB. Gitu. Sehingga pemerintah bisa melakukan pendekatan yang lain. Misalnya isu adat tidak lagi akan dikait-kaitkan sebagai isu separatisme. Isu soal tuntutan keadilan dan pemenuhan hak orang asli Papua misalnya tidak akan lagi dibaca dalam perspektif separatisme, karena kita sudah melokalisir bahwa yang separatis di Papua hari ini itu adalah yang mengangkat senjata dan melakukan aksi teror. Di luar itu sebenarnya itu adalah masyarakat kita yang bisa kita rangkul dengan berbagai pendekatan, apakah mereka dengan pendekatan pemenuhan hak, dengan pendekatan afirmasi terhadap hak orang Papua dan lain sebagainya. Jadi itu saya lihat sebenarnya akan melokalisir ya, tetapi sekali lagi memang harus dijelaskan dulu skema pendefinisian dan pelaksanaan kegiatannya akan seperti apa, sehingga ini dipahami betul-betul oleh berbagai kelompok yang ada di Papua. Dalam hal ini misalnya kalangan masyarakat adat, kalangan tokoh agama, dan juga kalangan akademisi, sehingga di kalangan internal Papua sendiri muncul dukungan yang sifatnya masif ya. Karena kan kita repot punya etikat baik, punya kemauan baik, tapi karena terjadi mispersepsi justru yang terjadi adalah penolakan yang akan kontraproduktif. Baik, sejauh ini apakah ada intervensi asing atau tanggapan dari negara-negara lain terkait rencana ini, Pak? Sejauh ini saya belum melihat pandangan itu, tetapi kalau ditanya prakteknya, ada beberapa negara yang melakukan praktek serupa. Ya kan? Jadi misalnya pengalaman di Inggris, ketika mereka berhadapan dengan kelompok-kelompok perlawanan dari Irlandia misalnya, atau perlawanan atau kelompok-kelompok di Spanyol misalnya, yang sifatnya domestik, mereka ketika eskalasinya sudah sampai pada aksi teror, menyerang aparat, merusak infrastruktur pemerintah, menyerang pusat-pusat layanan publik, mereka melakukan eskalasi kan. Tapi kemudian ketika situasi cooling down, kemudian ada perubahan politik, itu bisa dilakukan dieskalasi. Jadi saya kira dalam konteks Papua kemungkinan juga akan demikian gitu lah, karena ini realitasnya sangat berbeda dengan ketika kita melihat fenomena ISIS atau fenomena Jamaah Islamiyah yang memang tidak mungkin untuk dilakukan deeskalasi. Tapi dalam konteks Papua menurut saya itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan dan realitas ancaman yang dihadapi hari ini. Baik. Kemudian Pak, apakah sudah didapat data yang real? Bagaimana tentang tanggapan masyarakat Papua? Maksudnya, apakah pemerintah sudah menanyakan kepada masyarakat kira-kira setuju atau tidak jika KKB diredefinisi? Posisi pemerintah sebenarnya menyerap aspirasi ya.
gitu. Karena bagaimanapun juga aspirasi pro kontra tadi sebenarnya itu akan menentukan kira-kira keputusan politik apa yang akan diambil. Dan aspirasi itu memang bisa bersifat rekomendasi yang kira-kira membantu ya menggambarkan operasinya akan seperti apa, tetapi juga ya bersifat kritik dan protes ya misalnya buat kita. Nah itu kita tanggapi sebagai input semuanya. Dan kami sendiri di KSP misalnya juga membuat semacam pemetaan ya antara positif dan negatif, antara hal-hal yang menguntungkan dan tidak menguntungkan kalau kebijakan ini diambil. Tapi prinsipnya apapun kebijakan yang diambil nanti terkait dengan penyelesaian persoalan keamanan itu memang betul-betul sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah dalam penetapannya, kira-kira begitu. Baik, artinya sampai saat ini masih juga pro kontra di kalangan masyarakat Papua sendiri. Saya kira kalau di kalangan masyarakat Papua, menurut saya sih relatif ya. Relatif itu dalam pengertian ketika masyarakat Papua hari ini kan punya hajat besar ya. Punya hajat untuk membangun, punya hajat untuk melaksanakan PON misalnya. Maka fokus mereka adalah memastikan hajat ini terpenuhi secara aman. Nah, sehingga mereka juga sebenarnya juga tidak memberikan dukungan atau juga mengkritik secara keras, karena apa yang dilakukan oleh KKB ini sudah tidak lagi bisa ditolerir lah oleh mereka yang katanya mengatasnamakan memperjuangkan kepentingan masyarakat, karena cara-caranya sudah menjurus pada teror. Sehingga saya bisa simpulkan sebenarnya ketika komunikasi kita bisa secara baik kepada mereka, maka sebenarnya tidak akan ada resistensi yang mengganggu dalam soal ini. Jadi ini artinya relatif tadi relatif mendukung atau relatif menolak, Pak? Saya kira relatif mendukung ya, dalam arti karena Anda tahu misalnya di Intan Jaya, di kawasan puncak pegunungan misalnya, itu banyak layanan publik yang tidak bisa berjalan. Banyak sekolah-sekolah yang tutup, banyak juga administrasi pemerintahan yang tidak bisa beroperasi karena gangguan keamanan. Sementara negara dituntut hadir. Nah, ketika masyarakat tidak terlayani, merasa dirugikan dengan soal ini, ya mereka otomatis marah dengan kelompok-kelompok KKB ini. Nah, dari situ saya melihat sebenarnya ada harapan untuk dilakukan penindakan terhadap mereka. Nah, tinggal pemerintah merumuskan kira-kira bingkainya. Apakah bingkai operasi militer selain perang yang selama ini sudah berjalan, atau bingkai penegakan hukum melalui penanganan tindak pidana terorisme. Tapi bagi masyarakat yang penting rasa aman bisa dipulihkan, kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak. Kemudian ini mungkin terakhir, Pak, sedikit bisa diberikan closing statement terkait harapan-harapannya untuk Papua, dan jika memang ada yang mau disampaikan, yang diluruskan kepada masyarakat luas. Baik, saya melihat bahwa masyarakat Papua dan juga tokoh-tokoh yang ada di Papua itu adalah mereka yang menginginkan Papua bisa dibangun, Papua bisa dipulihkan situasi keamanannya sehingga statusnya, situasinya sama seperti wilayah Indonesia yang lainnya. Nah, tentu harapan-harapan ini juga sama dengan harapan yang ada di pemerintah, terutama di Presiden Jokowi ya, bahwa Presiden Jokowi sangat peduli terhadap percepatan pembangunan, sangat peduli terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat Papua, dan juga sangat peduli agar gangguan-gangguan keamanan yang ada di sana bisa segera diatasi. Oleh karena itu, kami mengajak kepada semua kelompok di masyarakat yang ada di Indonesia maupun di wilayah Papua untuk bersama-sama memikirkan, untuk bersama-sama membantu upaya pemerintah untuk memenuhi ya aspirasi dari masyarakat Papua dan juga dari
upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain kami juga berharap bahwa publik dan masyarakat tidak mudah termakan provokasi atau ajakan-ajakan yang berdasarkan disinformasi atau yang berdasarkan upaya-upaya untuk menciptakan konflik dan permusuhan di antara masyarakat. Karena sekali lagi kami percaya bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu negara dan mencintai bangsa ini dan menginginkan bahwa pembangunan di wilayah manapun di Indonesia dapat bisa terpenuhi sesuai dengan harapan kita semua. Baik. Demikian. Ya, terima kasih Pak Mukti untuk informasinya. Semoga bermanfaat untuk seluruh penonton. Sama-sama, Mbak. Pak. Baik, sekian bincang Velox kita hari ini terkait redefinisi KKB. Semoga dapat bermanfaat untuk seluruhnya. Saya Vika Kartika, sampai jumpa dalam bincang Velox selanjutnya.